Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sama-sama beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Sebuah tempat yang begitu tenang, aman, untuk kita dapat bergumul bersama dengan Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa seluruh keberadaan kami di hadirat-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh Engkau. Kami rindu diubahkan. Kami rindu menjadi makin indah di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Malam hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa seluruh kerinduan kami untuk diam di hadirat-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara,
Saya beri waktu untuk kita boleh tenang di hadapan Tuhan, tidak berkata-kata, tidak menaikkan permohonan, tapi kita berdiam di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Mari saat ini, dimanapun kita berada, ungkapkan kerinduan-Mu kepada Tuhan. Kau juga boleh mengungkapkan segala rasa syukur, ataupun bahkan engkau ingin berkeluh kesah di hadapan Tuhan, sebab berat beban yang harus dijalani dalam kehidupanmu. Ungkapkanlah di hadapan Tuhan. Kita percaya Tuhan mendengar isi hatimu. Engkaulah kekuatan hidup kami ya Tuhan. Kami mempercayakan segala kekhawatiran kami. Kami mempercayakan segala ketakutan kami kepada Engkau yang sanggup memberikan kami keberanian, memberikan kami keyakinan. Dengan iman kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang
mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami mengamini ya Tuhan, janji-Mu teguh, tidak pernah berubah. Dan kami mau terus percaya kepada Engkau, Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan bagi hidup kami, memberikan penghiburan, memberikan jaminan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tuhan, sebentar kami akan menikmati firman-Mu yang tidak pernah berubah itu. Firman-Mu yang kami percaya adalah perkataan daripada Tuhan yang sanggup menguatkan, menghibur, juga menegur hidup kami. Kami mau duduk mendengar Engkau ya Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Ibu Kristina yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuasa-Mu nyata atasnya. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, pada malam hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Kristina. Saya akan undang beliau untuk join bersama-sama dengan kita. Oke. Halo. Ya, salam, selamat malam Kak. Baik, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini pembacaan firman Tuhan kita diambil dari Injil Markus ya. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Saya akan membacakan untuk kita. LAI memberi perikop perempuan Siro Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan
tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada malam hari ini mengisahkan tentang seorang perempuan Siro-Fenisia. Ya. Cerita ini mengemukakan tentang sikap iman seorang ibu yang anaknya mengalami kerasukan roh jahat, ya. Dan saya percaya kita yang orang tua yang saat ini kita memiliki anak, ketika anak-anak kita sakit, ketika orang-orang yang dekat dengan kita sakit atau orang-orang yang kita kasih sakit, saya percaya bahwa kita akan melakukan berbagai macam hal, kita akan mengupayakan pengobatan yang terbaik sehingga anak-anak kita akan disembuhkan, akan memperoleh kesembuhan. Dan saya percaya walaupun di dalam bacaan Alkitab kita tadi tidak diceritakan bahwa si ibu yang anaknya kerasukan roh jahat ini tidak diceritakan bahwa dia melakukan banyak hal untuk kesembuhan anak, tetapi saya percaya sebagai seorang ibu yang begitu mengasihi anaknya, saya percaya dia melakukan hal yang sama. Dia pasti berusaha, dia pasti mengupayakan pengobatan yang terbaik buat anaknya. Dan ketika dia mengalami masa-masa sulit, ya, di dalam bacaan kita tadi kita membaca bahwa Tuhan Yesus, ya, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke daerahnya. Dan ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke daerahnya, dia begitu sukacita. Dia ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tentu perempuan Siro-Fenisia ini, saya percaya dia sudah mendengar siapa Yesus itu. Dia sudah tahu Yesus itu banyak melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, yang bisu bisa berbicara, yang menderita penyakit kusta dipulihkan, bahkan yang mati dibangkitkan. Dia sudah pasti mendengar hal-hal tentang Yesus. Dan karena dia mendengar Yesus berada di daerahnya saat itu, dia tidak mau membuang-buang waktunya pada saat itu. Dia bergegas, dia menghampiri Yesus, dikatakan tadi, ayat yang ke-25, dia datang menghampiri Yesus, dia memohon kepada Yesus, dia tersungkur berdoa di depan kaki Yesus. Dia membawa semua pergumulan hidupnya di depan kaki Yesus. Dia membawa pergumulan anaknya yang sedang kerasukan roh jahat. Dia memohon kepada Yesus. Pada saat itu, dia memohon kepada Yesus agar anaknya dipulihkan. Dan saya percaya bahwa perempuan Siro-Fenisia ini, dia percaya pada kuasa Yesus. Bahwa Yesus sanggup bisa menyembuhkan anaknya pada saat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap kita yang ada di dunia ini, tentu kita punya problem, punya masalah, punya pergumulan hidup kita masing-masing. Namun pada malam hari ini sekalipun kita memiliki problem yang berbeda-beda, pergumulan hidup yang berbeda-beda, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita untuk bersikap seperti perempuan Siro-Fenisia ini.
bersikap seperti apa. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami pergumulan, kita diajak untuk pertama-tama membawa semua pergumulan hidup kita kepada Yesus. Kita meletakkan semua itu di depan kaki Yesus. Kita diajak untuk membawa semua pergumulan kita dengan kesungguhan hati kita, dengan kerendahan hati kita. Dan kita diajak pula untuk percaya sungguh dengan kuasa Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, mari coba sejenak kita bertanya pada diri kita. Selama ini, sejak kita kecil sampai sekarang, kita boleh dikatakan adalah anak-anak Tuhan. Kita Kristen sejati dari kecil. Tapi coba kita bertanya, selama kita hidup sampai sekarang ini, ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki pergumulan yang berat dalam hidup kita, sudahkah kita melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh perempuan Sirofenisia tadi? Yaitu ketika kita memiliki persoalan, kita pertama-tama datang kepada Yesus, membawa pergumulan hidup kita kepada Yesus. Dan ketika kita mengalami pergumulan hidup yang benar, masihkah kita tetap beriman di dalam Kristus? Ataukah iman kita goyah? Terkadang kalau kita mau jujur, saudara, bahwa kadang-kadang ketika kita memiliki masalah dalam hidup kita, contoh misalnya masalah kecil aja, pasti kadang-kadang kita lupa, ya, kita lupa untuk menyertakan Tuhan untuk membantu kita. Terkadang kita benar-benar berdoa, bertekuk lutut ketika persoalan besar menimpa hidup kita. Ketika benar-benar kita sudah tidak sanggup menghadapi permasalahan yang kita hadapi, disitulah kita baru benar-benar datang memohon kepada Tuhan. Itulah kenyataannya kita sebagai manusia. Dan contoh misalnya ketika kita membuka sebuah usaha yang kita geluti itu terbilang luar biasa berhasil. Namun tiba saatnya usaha yang kita geluti itu bangkrut. Segala yang kita miliki raib entah kemana. Apakah dalam keadaan yang benar-benar terpuruk itu, masihkah kita percaya? Masihkah kita memiliki iman seperti perempuan Sirofenisia ini? Ketika iman kita terus diuji dan diuji dan diuji, masihkah kita terus bertahan di dalam keadaan seperti itu? Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita tadi, kita melihat bahwa perempuan Sirofenisia ini, ya, kita melihat bahwa ujian yang dihadapi bukan saja melalui anaknya yang kerasukan roh jahat. Mari kita lihat di ayat yang ke-27. Nah, kita melihat bagaimana respon Yesus ketika perempuan Sirofenisia ini datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, saya percaya kita semua tahu bahwa pernyataan yang Yesus keluarkan ini boleh dikatakan hampir semua orang bisa berkata pernyataan yang sangat keras, pernyataan yang membuat sakit hati. Siapa yang tidak sakit hati jika disamakan dengan anjing? Pasti kita sakit hati. Mungkin kita berkata, kok Tuhan Yesus berkata seperti ini, padahal yang datang tersungkur di bawah kaki Yesus adalah seorang perempuan yang anaknya kerasukan roh jahat. Tuhan Yesus mengatakan dia sebagai anjing. Saudara, apa yang diucapkan Tuhan Yesus di dalam ayat 27 tadi, sebenarnya ini hanyalah sebuah kalimat kiasan. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu, saudara, bahwa orang-orang Yahudi, kita tahu ya, orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel, ya, menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang spesial, sebagai orang-orang yang istimewa, orang-orang yang khusus. Sehingga
Nah, orang-orang Yahudi menganggap orang-orang yang non-Yahudi sebagai orang yang kafir pada saat itu. Orang-orang non-Yahudi disebut sebagai anjing pada saat itu karena mereka tidak layak memperoleh anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan saat perempuan Sirofenisia ini datang memohon kepada Yesus, Tuhan Yesus dalam bacaan kita tadi, dia menggunakan istilah umum yang digunakan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, yaitu kata anjing tadi. Kenapa Yesus menggunakan kalimat kata umum itu? Sebenarnya Tuhan Yesus di sini kita melihat ingin menguji bagaimana iman dari perempuan Sirofenisia ini. Dan yang ternyata yang kita ketahui, Yesus pun ketahui, Yesus mendapati bahwa perempuan Sirofenisia ini memiliki kualitas iman yang sangat heboh dan sangat mengagumkan. Saudara dikasih Tuhan, pernyataan Yesus tadi, ya, pernyataan Yesus di ayat yang ke-20 tadi, 27 tadi, ya, ternyata sama sekali kita lihat dalam bacaan kita tadi tidak sama sekali menyinggung perasaan dari perempuan Sirofenisia ini. Dia tidak sakit hati dengan pernyataan Tuhan Yesus. Kenapa tidak sakit hati? Karena dia sungguh menyadari bahwa dia memang bukan orang Yahudi. Dia memang tidak layak untuk mendapat anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Dia sungguh menyadari itu karena dia adalah seorang Yunani. Dan ketika dia mendengar Yesus menyatakan pernyataannya, justru di ayat 28, perempuan ini menjawab Yesus. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Saudara, bagaimana tidak ya, orang kafir, orang non-kafir memang tidak layak. Ya, seperti saya katakan, memang tidak layak. Semua orang tahu, memang tidak layak mendapatkan anugerah keselamatan dari Allah. Dan memang mereka hanya berhak mendapatkan yang remah-remahnya saja. Namun dalam bacaan kita tadi, kalau kita secara jeli, ya, walaupun ya, sekalipun perempuan Sirofenisia ini mendapatkan yang remah-remahnya saja, tetapi remah-remah itu bisa menghasilkan sebuah kesembuhan, mujizat yang luar biasa dahsyat yang terjadi dalam kehidupannya. Khususnya untuk anaknya yang mengalami, yang sedang kerasukan roh jahat pada saat itu. Nah, saudara, perempuan Sirofenisia ini, ya dari pernyataan Yesus tadi, dia memberi penegasannya dalam pernyataannya terhadap pernyataan Yesus, dia memberi penegasan bahwa maksudnya adalah jika orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel pada saat itu menolak anugerah keselamatan dari Allah, maka bangsa-bangsa lain, ya, bangsa-bangsa lain yaitu orang-orang non-Yahudi akan mendapat bagian keselamatan itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita tahu benar bahwa apa yang dihadapi oleh perempuan Sirofenisia ini sesuatu hal yang begitu merendahkan dia. Tapi di sini kita bisa melihat keteguhan imannya, sekalipun dia terus diuji oleh orang-orang di sekitarnya, oleh Yesus, tetapi imannya tetap kuat. Dia terus memohon kepada Yesus. Dan ketika dia menjawab, ya Tuhan, benar, remah-remah anjing yang di bawah meja itu memang memakan remah-remah yang dijatuhkan oleh anak-anak. Nah, di sini kita melihat secara bahwa untuk kita pribadi, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita semua diajak untuk melihat keberadaan diri kita. Kita diajak untuk introspeksi diri kita masing-masing. Firman Tuhan begitu tajam supaya kita melihat keberadaan kita. Selama
kita menganggap diri sebagai anak-anak Tuhan? Sudahkah kita benar-benar berlaku layaknya anak-anak Tuhan? Ataukah sikap dan tingkah laku kita suka merendahkan orang, melecehkan orang, menganggap rendah orang, sombong rohani, ya? Cepat tersinggung, padahal kata-kata yang diungkapkan bukan untuk kita. Ketika kita memberi penjelasan, ngotot. Apakah kita benar-benar sudah berlaku layaknya sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, saya percaya bahwa selama kita di dunia ini, kita semua sedang dan terus berproses di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga bisa jatuh ketika iman kita goyah, ketika iman kita tidak kuat menghadapi badai kehidupan di dunia ini. Saudara, sekali lagi, jika remah saja bisa menghasilkan sebuah mujizat yang luar biasa, apalagi kalau kita mendapatkan roti yang utuh, ya kan? Pasti yang terjadi adalah hal yang lebih dahsyat dari itu. Dan sebagai anak-anak Tuhan, saudara, kita patut bersyukur. Karena apa? Karena bagian kita di dalam Tuhan bukan mendapatkan yang remah-remah. Bagian kita di dalam Tuhan, kita mendapatkan roti yang utuh. Karena apa? Karena Yesus sudah melakukan semua untuk kita. Dia yang tadinya kita tidak layak mendapatkan anugerah keselamatan, dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita dilayakkan menjadi anak-anak. Kita telah dimeteraikan menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dan sebagai ahli waris kerajaan sorga, maka tentu di dalam kehidupan kita banyak mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Mungkin ada di antara kita berkata bahwa, oh, saya selama ini berdoa, selama ini melakukan pelayanan, melakukan banyak hal, saya tidak pernah mengalami mujizat dari Tuhan. Siapa yang salah? Apakah Tuhan Yesus yang lupa memberikan roti yang utuh kepada kita? Ataukah mungkin ada sesuatu yang salah di dalam diri pribadi kita? Saudara yang kasih Tuhan, saat ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang imannya teguh. Tuhan sedang mencari orang-orang yang imannya teruji. Tuhan sedang mencari orang-orang yang benar-benar terpuruk dan yang masih tetap berharap hanya kepada Tuhan. Nah, kita lihat di ayat yang ke-29. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anak. Nah, ketika Yesus berkata bahwa anaknya telah sembuh, walaupun perempuan Sirofenesia ini belum melihat anaknya sembuh, tetapi ketika Yesus berkata, pergi pulanglah, perempuan Sirofenesia ini, dia tidak lagi berkata-kata kepada Yesus. Dia langsung taat dan percaya terhadap kata-kata Yesus, dia langsung pulang. Dan benar, di ayat yang 30 dikatakan bahwa perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anaknya itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ketika Yesus berkata bahwa pulanglah, anakmu sudah sembuh. Perempuan Sirofenesia ini, dia taat kepada kata-kata Yesus. Dia taat kepada ucapan Yesus. Dia pulang. Nah, seperti pujian tadi kita mendengar, percaya bukan karena kita melihat. Kita percaya karena firman Tuhan yang menyatakannya dalam kehidupan kita. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan perempuan Sirofenesia ini. Dia tidak, ketika Tuhan Yesus berkata anakmu sudah sembuh, dia tidak melihat. Karena dia berada di tempat di mana Yesus berada, sedangkan anaknya di rumah. Namun ketika dia tetap taat terhadap kata-kata Yesus, dia pulang, dia mendapati anaknya telah sembuh. Saudara yang dikasih Tuhan, dari bacaan kita ini kita melihat bahwa Yesus begitu kagum dengan iman yang dimiliki oleh perempuan Sirofenesia ini. Nah, pertanyaan untuk kita renungkan,
Untuk pribadi kita masing-masing, pertanyaannya adalah, sudahkah iman kita, sudahkah iman yang kita miliki dikagumi oleh Tuhan Yesus, ataukah malah sebaliknya? Ini menjadi PR terbesar untuk kita renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu malam hari ini kembali mengajarkan kepada kami semua untuk selalu percaya pada kuasa-Mu Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu, kami diajarkan untuk memiliki iman yang teguh kepadamu ya Tuhan. Tuhan, tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah di dalam kami menjalani hari-hari kami ya Tuhan, kami terus dan senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk senantiasa selalu melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah roh-Mu itu ya Tuhan, selalu senantiasa menaungi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, pada saat ini Tuhan, kami terus berdoa ya Tuhan. Buat gereja Tuhan yang dalam rencananya akan melakukan ibadah onsite ya Tuhan. Biarlah setiap rencana-rencana, persiapan-persiapan yang telah dilakukan ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya itu Tuhan, sehingga mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini mungkin sedang dalam pergumulannya ya Tuhan. Engkau Tuhan yang begitu mengetahui isi hati mereka. Engkau mampu menolong mereka. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri mau menolong dan menjamah mereka ya Tuhan. Sehingga setiap masalah yang mereka hadapi, pergumulan hidup yang mereka alami saat ini Tuhan, mereka tetap berserah dan berseru hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Di dalam setiap pergumulan, setiap persoalan pelik yang dihadapi bangsa kami saat ini Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong bangsa kami. Berilah hikmat-Mu Tuhan, kebijaksanaan-Mu Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Sehingga melalui hidup mereka ya Tuhan, bangsa kami ini menjadi bangsa yang berdampak bagi kehidupan bangsa kami. Melalui kehidupan pemimpin kami ya Tuhan, biarlah shalom Allah hadir di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap hidup kami, sepanjang hidup kami ya Tuhan. Malam ini ke dalam tangan kasih Tuhan, dengan pergumulan hidup kami masing-masing, kami serahkan hidup kami pada Tuhan. Karena hanya Engkau yang mampu dan sanggup memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Kristina atas renungan firman Tuhan yang boleh memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah doa malam ini telah selesai. Biarlah setiap kita boleh sungguh-sungguh kembali dikuatkan iman kita, boleh terus berjalan teguh bersama dengan Tuhan, meskipun kehidupan tidak mudah, tapi biarlah kita boleh terus kuat di dalam Tuhan. Tetap terkoneksi dengan setiap acara-acara dari GKI Nagel. Besok akan ada pemahaman Alkitab, kemudian hari Jumat akan ada acara bersama kita bisa saksian atau sharing dari
beberapa orang. Kemudian kami juga terus mengundang Bapak Ibu Saudara boleh beribadah di hari Minggu dan dalam format live streaming. Ya. Kita terus berdoa untuk GKI Ngagel yang sedang mempersiapkan untuk ibadah onsite, terus doakan bagi gereja. Terima kasih Bapak Ibu Saudara untuk kehadirannya. Tuhan